masih ada waktu 2 bulan. Tetapi apabila kesempatan itu ada dan Mas Kaisang siap untuk maju, Partai Golkar akan mendukung. Oh, elektabilitas saya tinggi. Ya, emang bagus pasti elektabilitas saya. Nggak apa-apa, bagus. Tapi kan Mas Pacul mungkin lebih ini di Jateng, tapi kok malah Mas Kaisang? Ya nggak apa-apa, hebat Mas Kaisang. Itu mungkin dipertimbangkan nggak sih? Iya Mas dong, Kaisang? jadi salah satu pertimbangan juga. Terima kasih Anda masih bersama kami di Political Show. Putra bungsu Presiden Jokowi, Kaisang Pangarep, belakangan ramai diperbincangkan maju di Pilkada Jakarta. Kaisang Pangarep disodorkan Golkar untuk berduet dengan pengusaha Babah Alun atau Jusuf Hamka. Tidak mengiyakan, Kaisang justru mendorong mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil untuk bertarung di Jakarta. Di sisi lain, elektabilitas Kaisang menjulang di antara tokoh-tokoh yang digadang-gadang maju di Pilkada Jawa Tengah. Kemana Kaisang Pangarep berlabuh, Pilkada Jakarta atau Jawa Tengah? Malam ini kita akan membahasnya dengan narasumber di studio. Saya perkenalkan satu-satu. Dari yang paling ujung kanan ada politikus senior PSI, Partai Solidaritas Indonesia, Ade Armando. Selamat malam Bang Ade. Malam. Ada Ketua DPP Partai Golkar, Mas Dev Laksono. Selamat malam Mas Dev. Selamat malam. Udah 2 minggu berturut-turut, minggu Yes. ketiga saya kasih payung nanti ya. Terima kasih. Dapat piring cantik. Ada Sekretaris Tim Pemenangan Pilkada PDI Perjuangan, Mas Aryo Bimo. Selamat malam Mas Bimo. Selamat malam, selamat malam. Ada Direktur Eksekutif dari Indo Strategik sekaligus pengamat politik dari Universitas Paramadina. Selamat malam Mas Umam. Malam. Terima kasih sudah bergabung dan seperti biasanya kita juga mengundang teman-teman mahasiswa sebagai perwakilan dari pemilih muda yang jumlahnya lebih dari 50% pada Pilkada November 2024 mendatang. Dan malam ini yang hadir langsung di studio CNN Indonesia ada Himpunan Mahasiswa Manajemen Universitas Pembangunan Jaya. Tepuk tangannya untuk teman-teman dari Pembangunan Jaya. Nanti teman-teman bisa mengkritik, memberikan pertanyaan ataupun mencurahkan isi hati. Kenapa Mas Kaisang harus maju di Pilkada nanti gitu ya. Nanti teman-teman bisa bertanya kepada para narasumber ataupun mengungkapkan isi hatinya ya. Saya mau langsung dulu ke Bang Dev. Tadi kita sudah dengarkan pernyataan resmi dari Ketua Umum Partai Golkar, Pak Erlangga Hartarto, di mana Pak Erlangga pada saat pertemuan dengan Mas Kaisang Pangarep ataupun dengan teman-teman dari PSI, kemudian melontarkan usulan mendorong pengusaha Babah Alun atau Pak Jusuf Hamka untuk berduet dengan Mas Kaisang Pangarep. Apa pertimbangannya? Ya, jadi gini, kita ngelihat dua figur ini ya. Mas Kaisang, tokoh muda, politisi, penuh semangat dan idealisme yang tinggi. Ya, kan kalau di Eropa ada misalnya Jordan Beaufort tuh yang hampir jadi Perdana Menteri Prancis, cuman karena partainya tidak bisa memenuhi koalisi, jadi makanya akhirnya kalah sama partainya Macron. Terus saya sama-sama pemuda, sama-sama visioner. Lalu kita lihat Babah Alun. Babah Alun itu seorang dermawan, filantropis, terus juga mengerti tentang pembangunan infrastruktur, membangun jalan tol seluruh Indonesia. Kita lihat kondisi Jakarta saat ini, ya sekarang DKI akan berubah menjadi DKJ, jadi membutuhkan pembangunan infrastruktur yang besar, pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Ya ini adalah dua figur yang cocok, ya muda, visioner, semangat tinggi, terus juga kedua didampingi sama Babah Alun. Ya kita kalau ingat kayak Ahok cuman santun. Gitu. Jadi maksudnya mau seperti itu. Tapi tadi Mas Dev mengatakan bahwa mencontek ataupun langsung panas tuh, ada langsung panas tuh. Gak apa-apa, kita memantik dikit kan. Mencontek. Santun itu lebih pada kebijakan. Oke, kesatuan kebijakan. Santun, pernyataannya tapi kebijakannya korup. Oke. Kebijakannya siapa nih? Kebijakan siapa yang korup, Mas? Soalnya Oke, belum menjabat siapa itu yang Bapak santun? Alun. Nah, Bapak Alun. maksudnya aku Pak Jokowi santun loh. Secara umum. Oke. Secara umum soal kesantunan politik ini jangan terlalu disebutkan arti dalam pengertian pejabat fungsional atau pejabat publik ya. Kesantunan kalau orang melihat saat ini lebih pada kesantunan kebijakan. Oke. Kadang-kadang seorang pejabat publik kasar atau kadang kurang pada tempatnya menyampaikan pernyataan, itu lebih bisa dimaklumi daripada bentuk-bentuk kesantunan yang justru berakibat pada hal-hal yang merugikan Ini rakyat. menyindir siapa?
Enggak, aku bicara soal umum aja. Oh, oke. Tadi kan Ahok Tapi di dikatakan, politisi Indonesia ada ya, banyak ya, kayak gitu ya. Ahok dikatakan tidak santun Iya. dalam Nggak, saya cuma bilang, pernyataan saya implisit bilang lebih yang ini santun. bentuknya santun, Ya. Saya gitu. katakan Ahok ini pernyataannya mungkin dianggap kurang santun. Tapi dalam kebijakan untuk DKI itu dia sangat santun. Oh. Oke, untuk Ada. Jakarta lebih pas yang mana menurut PDI Perjuangan? Lebih butuh orang yang santun, tapi Enggak, idealnya dua-duanya. Oh, lah. idealnya dua-duanya. dua-duanya. Tapi Oke. kalau harus memilih, Ya. saya kira rakyat lebih memilih kesantunan kebijakan. kesantunan kebijakan, meskipun penyampaiannya kurang santun. Ya, itu kan masalah taste saja. Oke. Ya kan, Tapi PDI masalah Perjuangan selera sudah aja. PDI Perjuangan pernah loh mengusung tokoh yang sangat santun. Oh iya, Ya. Pak Jokowi santun. Iya. Jadi itu kebijakannya tadi mengacu ke santun. Pak Jokowi maksudnya? Enggak, dia kritik terhadap Ahok. Kan dia ngeritik Ahok. Iya. Saya kan Ahok separtai dengan saya. Iya. Saya membela Ahok. Oke. Bahwa Ahok mungkin dikatakan pernyataannya dianggap kurang santun, tapi menyangkut masalah kepentingan publik, menyangkut masalah kepentingan rakyat, masalah kepribadian pada rakyat, Ahok sangat santun. Oke, berarti kesimpulannya Golkar ingin mencontek gayanya Pak Ahok begitu ya, makanya menduetkan Bukan Pak Yusuf bukan Hamka mencontek. dengan Mas Saya Kaisang. melihat Karena bahwa mirip-mirip Pak figur- Yusuf Hamka dengan Pak Ahok Nah, figurnya. nggak gini, kemampuan Pak Yusuf Hamka ya itu minimal ya sudah terbukti sepandan, Oke. bahkan bisa melebihi. Karena apa? Karena belum pernah Kemampuan di menjabat. mana nih? Karena belum pernah menjabat. Kemampuannya di Ya, mana? kemampuan dalam membuat kebijakan, kemampuan dalam Belum jadi pengusaha, belum pernah jadi eksekutif, Mas Dev. makanya kalau jadi eksekutif Belum bisa belum lebih punya lagi. kemampuan dong, kemampuannya belum Loh, teruji dong. Nah, makanya kan Oke. belum aja sudah sepandan. Bagaimana bila sudah menjabat? Bisa melebihi lagi. Oke. Gitu. Tapi di antara semua kader Golkar, kenapa pilihannya ke Yusuf Hamka? Loh, kenapa Banyak tidak? loh. Selama ini Yusuf Hamka nggak pernah muncul, Ya. tidak pernah disebut sebagai politisi resminya Golkar. Oh, Jadi nah. staf khususnya Pak Erlangga, iya, staf khususnya Menteri Perekonomian. Tunggu dulu, Ya kalau misalnya bilang gitu, bahwa menganggap bahwa membatasi ruang lingkupnya Pak Yusuf Hamka. Oke. Nah, lihat dulu sejarahnya. Pak Yusuf Hamka itu sebenarnya di Golkar sudah lama, tapi memang lama di belakang ke layar. Ya, banyak pengurus Golkar itu ya yang tidak selalu ke depan menyatakan bahwa saya pengurus Golkar, saya jabatan saya ini, jabatan itu, akan tetapi aktif di dalam Golkar. Oke. Ada sumbangsinya dalam kebijakan, dalam program, dalam acara, selalu hadir. Oke. Nah, ya itulah Pak Yusuf Banyak Hamka. yang mencibir nih Golkar nggak serius nih dorong kadernya, makanya yang didorong Pak Yusuf Hamka aja. Memang kenapa kurang serius dengan Pak Yusuf Hamka? Ya makanya itu pertanyaannya, kenapa mendorongnya Yusuf Hamka? Jadi Kenapa, di publik tidak Bang mengorong Kamil sini? gimana saya gitu loh. nanti saya masuknya ke situ. Jadi ada tempatnya. Oh, oke, itu Kan Pak Anda Edi udah mau. masuk ya. Oke, saya mau ke Bang Ade dulu. Bang Ade, bagaimana kemudian PSI merespon usulan Ketua Umum Golkar menduetkan antara Mas Kaisang dengan Yusuf Hamka? Karena PSI katanya belum sepakat dan kayaknya roman-romannya nggak setuju-setuju banget, gimana? Belum sepakat tuh artinya begini, sampai saat ini kalau datangnya dari Mas Kaisang sendiri, dia belum menyatakan apapun nih Oke. mengenai dia milih ke Jakarta atau ke Jawa Tengah atau ke daerah lain atau sama sekali nggak maju. Ya. Ya. Nggak ada sebuah pernyataan definitif dari beliau tentang oke, saya akan bersedia nih menerima lamarannya Golkar atau siapapun ya sebelum ini. Tapi juga tidak ingin, dia belum mengatakan bahwa dia akan bergerak ke Jawa Tengah, mengingat kalau dalam hitung-hitungan saya, kalau saya kan melihatnya dari peluang kemenangan. Kalau peluang kemenangan dari hasil survei yang Nana sampaikan di depan tadi, kan sudah sangat jelas. Jawa Tengah Sebetulnya lebih paling menjanjikan. kuat, lebih menjanjikan adalah Jawa Tengah. Apalagi kalau disandingkan dengan Kapolda Jawa Tengah, Ya, ya. Pak Ahmad Lutfi. Ahmad Lutfi kan, itu kalau dikombinasikan kedua suara tersebut 20-an persen kan, kalau digabung udah 40%. Ya. Jadi seandainya pakai logika saya nih, lagi-lagi saya tidak mewakili PSI secara keseluruhan ataupun mewakili Mas Kaisang apalagi ya. Tapi kan Sebetulnya- aspirasi kader. Nah, kalau dihitung-hitung, nggak pakai logika aja deh kita ya. Yang lebih memungkinkan bagi dia untuk bisa memperoleh posisi pimpinan daerah adalah di Jawa Tengah daripada di Jakarta. Itu secara Di angka Jakarta, statistik elektoral. Betul, dan di Jakarta seperti Nana juga tunjukkan, hasil penelitian siapa ya yang menunjukkan Ahok itu berada di nomor pertama tadi, Oke, kata data. 33% kata data. Kan di sana Anda juga lihat ya, siapa Mas Kaisang itu berada di angka yang sangat rendah. 2,2%. Ya, walaupun anda bilang ini sebuah kejutan bagi seorang yang baru Newcomer, newcomer, ya. tapi bandingkan di Jawa Tengah dia 23 something ya, di Jakarta cuma 2%. Oke. Menurut saya memang yang lebih logis adalah
dia memilih ke Jawa Tengah. Kalau Anda ditanya oleh Ketua Umum Anda akan menyarankan Mas Kaisang kemana? Jawa Tengah. Jawa kalau saya, Tengah, oke. ya, kalau saya. Tapi persoalannya Ketua Umum Anda lebih suka untuk belusukan di Jakarta. Setiap sholat Jumat, hari Jumat, kemudian ketemu warga, kemudian kemarin datang ke PRJ, terus kemudian belusukan ke beberapa titik-titik lain di Jakarta. Artinya lebih tertantang sepertinya di Jakarta, Bang Ade, daripada di Jawa Tengah. Pertama, saya harus luruskan, dia itu sholat Jumat ya dari Iya, dulu. iya. Ya, Tapi dulu sholat Jumatnya nggak diposting. dulu nggak diposting. Ya, kenapa sekarang harus diposting. diluruskan? Kenapa harus diposting? Setiap tindakan politisi itu pasti ada tujuannya, Iya, Bang iya, Ade. iya. Jadi Betul, apa? betul. Saya setuju, saya setuju. Oke. Saya mau mengatakan bahwa kan salah satu, Anda istilah tes ombak itu kan ngerti juga lah ya. Oke, jadi ini tes ombak. Saya membayangkan ya, adalah bahwa Jadi nggak- sholat Jumat bukan itu cuma tes sholat ombak Jumat ya ya. maksudnya ya? Jadi sholat Jumat ini tes ombak. Nah, sholat Jumatnya sih dari dulu. Iya. Kan Postingannya postingannya saya baru tes sekarang ombak. ya. Oke. Postingannya Untuk tes ombak. Ya, bukan cuma itu, tapi kan juga belusukan, Anda Iya. bilang kan, ketemu sama siapa begitu ya. Dilihat nih kalau dalam waktu misalnya sebulan dari sekarang atau 2 minggu dari sekarang, ada survei lagi. Iya. Ada nggak sebetulnya efek terhadap suara Mas Kaisang di Jakarta? Kita kan nggak tahu ya. Oke. Kalau ingin meyakinkan bahwa kalau sampai akhirnya orang bilang nggak ada harapan lah Mas Kaisang di Jakarta itu mau Golkar kayak misalnya, Oke. saya nggak bilang bahwa Golkar tidak punya kekuatan, tapi mau Golkar, Gerindra, semua membantu pun suaranya masih segitu-segitu aja. Buat apa juga maju kalau akhirnya toh akan kalah. Oke. Jadi saya tegaskan Bang Ade sekali lagi, saya garis bawahi bahwa sholat Jumat yang diposting di media sosial dan belusukan itu adalah bagian dari strategi tes ombak Ini ya? saya. Iya, Itu ya, kata strategi saya ya. tes ombak ya. Itu belum tentu Mas Kata Kaisang. Anda kan kader PSI. Ya kan Mas Ya. Kaisang bisa saja melakukannya tidak untuk tes ombak kan. Oke, tapi Anda memaknainya itu sebagai strategi tes ombak. Kalau orang sekarang nanya, Politisi senior Oke. kok dulu sholat nggak pernah diposting, Iya. kok sekarang diposting? Ya mungkin aja alasannya bukan karena dulu nggak sholat ya. Oke. Dari dulu pun dia sholat, dia sangat patuh tuh. Siapa Mas Kaisang, Mas Gibran Iya. itu sama-sama taat tuh, Iya. sholat 5 waktunya ya. Tapi sekarang baru diposting. Sekarang baru diposting. Oke, jadi Anda mengakui bahwa itu baru diposting ya. Nggak, iya, iya. Jadi oke, itu bagian dari strategi Kena tes ya ombak. Ya. Paling ntar saya ditegur, enggak saya dari dulu ngeposting kata Oke, dia. jadi Bang Ade kembali lagi ya dengan usulan menduetkan Mas Kaisang dengan Jusuf Hamka di Pilkada Jakarta. Kalau dari segi PSI melihatnya bagaimana? Enggak, pertama saya jelaskan dulu ya, belum ada jawaban yang definitif. Oke, Tapi dia mau kalau maju saya di mana ditanya ya, menurut saya memang tidak terlalu menjanjikan ya pasangan Jusuf Hamka dengan Mas Kaisang ya. Oke, Kan namanya kita kan jadi bicara- Ka'bah. Kaisang Babah Iya, iya. Alun. Itu Anda yang nemuin ya? Nggak, itu yang bilang Pak ini. Jusuf Hamka, kita Jusuf cuma Hamka, mengutip ya. aja. Jadi gini, menurut saya lawan terbesar di Jakarta dan yang paling besar peluangnya untuk menang adalah Anies Baswedan. Walaupun di survei yang Anda sajikan tadi, dia cuma nomor 2 ya. Iya, iya. Tapi melihat pengalaman 2016-2017 dulu, ya sampai sekarang pun saya rasa bahkan dari hasil Pilpres kemarin, kan ketika nyampe ke Jakarta, Suaranya beda cuma sedikit. 41-41 Iya. lawan 18 di Mas Ganjar kan. Iya. Jadi suara pendukung buat Mas Anies itu luar biasa di Jakarta. So, kalau kita termasuk PDIP ingin mengajukan lawan terhadap Mas Anies, memang harus seseorang yang sangat kuat, seseorang yang punya daya tarik yang kuat. Makanya saya percaya, saya ngerti kalau misalnya yang diajukan adalah Pak Basuki Pak Cahayapurnama. Basuki Cahayapurnama, walaupun saya sih takut kalau Pak Ahok lagi yang maju, ini soal politik identitas Kembali muncul lagi. ya. Oke. Kalau lawannya Jusuf Hamka itu sesama Islam yang sama-sama inilah, sama-sama ya terbuka gitu Modern. ya. Modern Oke. ya. Daripada kalau hadapannya dengan Ahok ya. Iya. Tapi saya rasa ini sebetulnya Jakarta itu sudah sangat jelas nih siapa yang paling kuat untuk bisa meraih suaranya. Tadi- Pak Anies atau Pak Ahok atau nggak tahu siapa lagi. Tadi Anda katakan bahwa siapapun yang melawan Mas Anies itu harus sosok yang kuat dan memiliki kekuatan yang kuat. Ya. Mas Kaisang kurang kuat. Putranya presiden loh, Pak Jokowi loh, Angkanya efeknya tinggi loh. 2%, nah. Iya, kalau Pak Jokowi ikut belusukan di Jakarta, Kan seperti Pak- dulu Pak Jokowi belusukan buat Pak Prabowo kan bisa mendongkrak suara. Pak Jokowi nggak pernah campur tangan. Kami di PSI lihat. Kan PSI ketuanya namanya Mas Kaisang. Iya. Pak Jokowi apa campur tangan? Oke. Kan suaranya cuma berapa? 2,9% kan? Jadi ini menunjukkan bahwa jangan takut nih buat teman-teman semua. Ya, Pak ya. Jokowi itu nggak gitu cara kerjanya. Jadi dibiarkan aja bertarung. Oke. Saya duga sulit sekali buat Mas Kaisang
kalau apalagi disandingkannya Ya. dengan Pak Yusuf Hamka Oke. untuk bisa memperoleh suara cukup signifikan Baik. untuk melawan orang seperti Mas Anies Anies, Baswedan oke. atau Ahok barangkali. Oke, jadi nggak menjanjikan duetnya Kaisang dengan Yusuf Hamka. Ini Golkar serius nggak sih? Pengen Mas Kaisang misalnya Tanya menang sama di Mas Arya, Jakarta? mungkin ada opsi. Enggak, ini opsi kita lain ingin lagi. tanya dulu. Opsi Golkar lain kan lagi yang nggak? Bisa nggak, Mas menelurkan Arya? itu. Atau Ahok Baba Alun nih, kita sandingkan. Gimana, Mas Dev? Ya. Ya itu kurang menjanjikan. Ya. Duet antara Kaisang dengan Kan gini, Yusuf Hamka. ini kan yang kapan sih? 2 minggu lalu atau minggu lalu? Iya, baru minggu lalu. Minggu lalu kan, Iya. karena aku sempat sampaikan ke Mbak Nana, ini kan ada prosesnya, ya, mulai dari survei, terus pembobotan, PDLT, koalisi dengan partai lain. Nah, ini prosesnya ini berjalan tahapan demi tahapan sampai dengan keluar rekomendasi. Iya. Nah, ini kan baru hasil pertemuan satu nih antara Pak Erlangga dengan Mas Mas Kaisang. Nah, kita lihat ini ada apa namanya New Hope. Ya, Oke. ataupun calon alternatif. Iya, tapi itu nggak menjanjikan New Nah, Hope-nya. kan masih- Menurut kader PSI. Kan masih calon alternatif. Iya. Ya. Nanti kita lihat berjalannya gimana. Reception dari masyarakat seperti apa, terus juga kondisi seperti apa. Nah, nanti baru kita tentukan di ujung. Jadi Oke. jangan ngegas di sini. Ya. Enggak, makanya kan kita Political show tanya. ini kan tidak respon. menentukan. Ini kan respon, ini kan suara publik juga. Nah, Ini ujung-ujungnya kan forum menghibur publik. juga, ya. Enggak, jadi kalau menurut kader PSI itu nggak menjanjikan. Itu akan dievaluasi nggak Menurut sama seorang Golkar? kader PSI. Menurut Nah, seorang ini kader PSI. baru dari Nanti saya mau Bang tanya Ade. nih ke mahasiswa, menjanjikan nggak itu? Makanya jadi nanti akan dievaluasi lagi ya kalau memang tidak menjanjikan sampai ujung ya. Ya kita nggak gini, yang pasti saat ini belum ada Oke. keputusan. Ya. Ya, ini masih melempar ke Publik. market. Nah, Berarti tes ombak. ya sama. terserah lah, apapun Tes mau ombak nyebutnya. juga. Itu kan Oke, masalah diakuin. penamaannya dari Mbak Nana aja. Ya tes ombak, itu ya, namanya mau tes dalam ombak, ya, politik. tes angin terserah lah. Oke, Mas Umam, Anda melihat seberapa realistis duet Kaisang dengan Yusuf Hamka? Tadi sudah kader PSI mengatakan ini nggak menjanjikan. Iya, memang cukup light ya. Kalau misal kemudian kita melihat dari sisi elektabilitas, tadi yang disampaikan Bang Ade cukup make sense. Karena begini, kalau misal kemudian dia cukup kuat di Jawa Tengah, maka kemudian sekarang malah belusukannya di Jakarta, sepertinya ada strategi yang sedang dilakukan oleh PSI dan juga Kaisang. Memang target utamanya sebenarnya DKI Jakarta. Oke. Kalaupun kemudian meleset di Jakarta, maka kemudian akan dilakukan skema kedua, yaitu Ke Jawa Tengah. ngambil ke Jawa Tengah. Oke. Bahkan di Jawa Tengah sepertinya juga ini menjadi pertaruhan. Apakah Kaisang akan nomor 1 atau nomor 2? Karena kalau misal nomor 2, maka kemudian dia digandengkan dengan Pak Lutfi, yang saat ini masih menjadi Kapolda. Tetapi menurut informasi spekulatif, muncul juga sejumlah informasi bahwa ada upaya untuk menggandengkan Kaisang menjadi posisi nomor 1 bersama dengan Gus Yusuf, yaitu Ketua DPW PKB Jawa Tengah. Sehingga kemudian komposisi nasionalis santri di level Jawa Tengah dengan dalam tanda kutip ada juga spektrum bias dari terah keluarga Jokowi, sehingga menempatkan Kaisang berada di elektabilitas yang cukup memadai, di angka 28%, 26%. Padahal kalau misal dicek kekuatan PSI di Jawa Tengah, praktis hanya 2 kursi. Ya. Jadi ada gap yang cukup serius. Nah ini yang tampaknya mencoba untuk sedang ditimbang secara serius, meskipun tentu nanti PSI juga harus kerja keras sekaligus, harus siap dengan konsekuensi. Kalau kemudian nanti Kaisang diletakkan entah di posisi nomor 1 atau nomor 2, ini menegaskan penebalan politik dinasti yang terjadi di lingkaran Pak Jokowi. Oke, kalau penebalan politik dinasti kayaknya semua orang udah pada tahu ya. Tapi Mas Umam, saya ingin tanya, kalau Anda lihat strateginya Mas Kaisang, belusukan, sholat Jumat diposting di Jakarta begitu ya, memang strategi utamanya berarti sekali lagi inginnya ke Pilkada Jakarta ya? Ya, Pilihan pertamanya itu ya? Kalau tadi merujuk pada statement Bang Ade, mungkin salah satu tujuan utamanya supaya kemudian menginspirasi kader-kadernya supaya rajin sholat Jumat. Salah satunya Bang Ade juga. Tetapi kalau misal kemudian secara politik, Nanti baru nih batasnya. saya yakin nanti Jumat depan ada Bang Ade di sampingnya itu. Nah, secara politik besar kemungkinan memang ini memang sedang digarap supaya untuk mentarget Jakarta. Karena bagaimanapun juga spektrum dan juga magnitude politik di Jakarta itu jauh berlipat besar dibanding dengan Jawa Tengah itu sendiri. Maka ini dan dari sisi kekuatan politik, PSI relatif cukup memadai di Jakarta. Ya, lebih banyak kursinya. 7% dalam 8 kursi. Maka itu cukup menjadi alasan untuk mengeksersis kekuatannya di level Jakarta. Oke, saya ingin putarkan pernyataannya Mas Kaisang Pangarep ya.
karena kayaknya keinginannya ke Jakarta jauh lebih besar. Ini sampai tercermin pada saat pernyataan di konferensi pers bersama dengan Ketua DPP Golkar Pak Erlangga Hartarto. Kita putarkan dulu pernyataannya Mas Kaisang berikut ini. Masih banyak waktu, sebenarnya masih 49 hari lagi. Dan kalau kita lihat di survei, emang Pak Anies ini sekarang yang paling tinggi. Tapi saya rasa Golkar juga punya jagoan. Pak Ketum, ada Pak Ridwan Kamil. Mungkin kalau Pak Ridwan Kamil sudah bosan di Jawa Barat, mungkin bisa mencari tantangan baru Pak di DKI Jakarta. Tapi balik lagi, ini kan politik sangat dinamis, khususnya di Jakarta. Jadi kita tunggu aja sampai nanti akhir pendaftaran di 29. Oke, tadi Mas Kaisang menyampaikan bahwa Golkar punya jagoan lain, namanya Ridwan Kamil. Kalau Pak Ridwan Kamil itu bosan di Jawa Barat, bisa ke Jakarta. Saya mau ke Mas Ade. Mas Ade, apakah pernyataannya Mas Kaisang ini mencerminkan sebetulnya lebih ingin berduet dengan Pak Ridwan Kamil di Jakarta? Jadi RK Cagup, Mas Kaisang Cagup di Pilkada Jakarta, ketimbang disodori Jusuf Hamka. Itu tercermin nggak dari pernyataan itu? Saya setuju terus terang dengan sebetulnya kalau Ridwan Kamil yang maju ke Jakarta dengan Mas Kaisang itu akan lebih kompetitif kan. Kalau harus berhadapan dengan Anies kan. Ya. Kalau saya minta maaf tapi tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada Pak Jusuf Hamka, tapi kayaknya sih berat banget bagi dia untuk bisa melawan Pak Anies ya. Tapi kan kita juga dengar bahwa Pak Ridwan Kamil itu kalau dilihat dari survei, kan kita bicara data. Hasil surveinya semua menunjukkan bahwa kalau kita bicara Jawa Barat, yang paling top sekarang, paling tinggi sekarang adalah Ridwan Kamil. Menurut saya Pak Ridwan kalau diminta memilih, diizinkan untuk memilih, dia akan memilih Jawa Barat. Atau dia memilih untuk, oke, saya ke Jakarta, tapi harus resourcesnya harus dipastikan menang. Luar biasa dong. Harus sama Mas Kaisang maksudnya? Nggak harus, ya. Kalau itu soal lain ya. Tapi memang kalau dengan Mas Kaisang, kalau Kaisang dengan Ridwan Kamil, mungkin ya, mungkin Kaisang akan lebih tertarik untuk bertarung. Karena lebih terbuka tuh, lebih terlihat tuh. Kemungkinan berpeluang untuk bisa memenangkan pertarungan. Kalau dengan Pak Jusuf Hamka, saya khawatir kayaknya sih terlalu optimistis bagi kita untuk mengatakan bahwa mereka akan sanggup mengalahkan Pak Anies. Tapi kalau Ridwan Kamil, cuma saya tidak yakin Ridwan Kamil bersedia datang ke Jakarta nih. Tapi pernyataannya Mas Kaisang tadi bahwa kalau Pak Ridwan Kamil bosan di Jawa Barat, ke Jakarta aja, itu sebetulnya cerminan hati bahwa saya ingin berpasangan dengan Pak Ridwan Kamil kalau di cerminan Jakarta. hati kan hatinya hati Mas Kaisang. Tapi analisisnya Anda melihatnya gimana, mentafsirkannya sebagai kader PSI? Enggak, saya baca kodamnya aja dulu kali. Saya pakai logika saya aja. Saya tidak ingin menafsirkan apa jadi yang Mas Kaisang melihat peluangnya lebih besar kalau saya dengan tidak Pak ingin RK. menafsirkan berani-beraninya saya menafsirkan ketua umum saya kan. Saya cuma ingin mengatakan kalau saya memang mengatakan bahwa kalau Pak Ridwan Kamil yang datang ke Jakarta seru tuh pertarungannya melawan Mas Anies ya. Sama-sama Islam, sama-sama muda, sama-sama pintar, sama-sama berprestasi. Dan kompetitif ya? Kompetitif, jadi betul-betul kompetitif. Oke, jadi Bang Dev, sebetulnya tadi pernyataannya Mas Kaisang mendorong Kang Emil kalau udah bosan di Jawa Barat ke Jakarta aja. Pertanyaannya kenapa sih Golkar nggak mendorong jagoannya seperti yang dibilang sama Mas Kaisang, jagoannya Pak Ridwan Kamil di Jakarta? Kenapa harus mendukung Jusuf Hamka? Kan pernyataannya Mas Kaisang kan kalau sudah bosan, ya mesti tanya dulu ke Pak RK sudah bosan apa belum. Kalau Pak RK bilang belum bosan gimana? Kalau Pak RK-nya udah bosan gimana? Ya nggak tahu kan, tanya dulu ke Pak RK. Sama kenapa Golkar nggak mendorong Ridwan Kamil, malah mendorong Jusuf Hamka? Sama kayak bilang nggak bisa jawab jawaban hatinya Pak Mas Kaisang, ya sama saya juga nggak bisa jawab pemikirannya Kang Emil. Kenapa? Harus tanya langsung ke Kang Cuman Emil. secara peluang lebih kompetitif menduetkan Ridwan Kamil dengan Kaisang untuk melawan Anies Baswedan. Lebih besar lagi kemungkinan RK maju Jabar. Berarti Golkar memang melihat peluangnya lebih besar untuk menang di Jabar daripada di Jakarta. Peluang, ya kan? Tadi kan nanya peluang. Nah, peluang kan lihat semuanya dong. Peluang Kang RK berapa puluh persen di Jabar. Jadi Golkar nggak mau gambling ya? Yang pasti-pasti aja di Jawa Barat. Saya hanya menjawab pertanyaan yang awal. Peluangnya terbesar di Jawa Barat. Oke. Karena peluangnya terbesar di Jawa Barat, jadi Golkar nggak mau gambling untuk majukan Ridwan Kamil di Jakarta. Nanti akan diumumkan pada waktunya. Oke, saya mau ke Mas Umam. Mas Umam, pernyataannya Mas Kaisang tadi menggambarkan sebetulnya Mas Kaisang lebih ingin berduet dengan Kang Emil ya daripada Jusuf Hamka ya. Itu disampaikan persis di sebelahnya Pak Erlangga setelah Pak Erlangga Hartarto, Ketua Umum Golkar, menyodorkan Jusuf Hamka gitu.
Ya, kalau misal statement Kaisang di forum seperti itu, besar kemungkinan itu bukan sesuatu yang sifatnya genuine dalam arti spontan ya disampaikan. Besar kemungkinan sudah disiapkan. Oke. Artinya bahwa ini adalah sebuah pesan politik yang ingin disampaikan oleh Kaisang sekaligus PSI kepada Golkar. Dan kalau misal tadi disampaikan Bang Dev misalnya, tergantung pada Pak Ridwan Kamil. Kalau sejauh ini observasi kita, Pak Ridwan Kamil itu lebih berharap untuk maju di DKI Jakarta. Satu, sudah memasang baliho OTW Jakarta, itu clear itu. Itu bukan pesan iklan politik apapun itu. skincare. Yang kedua, kalau misal dia Aku tetap pakai loh iklan yang kedua, skincare. tetap Tahu kalau hasilnya ada misal nggak ya? dia tetap di Jawa Barat, maka dia mengalami stagnasi secara karir politik. Padahal dia sudah berikhtiar untuk maju menjadi bagian dari sebuah partai politik. Kalau dia tetap di Jabar, dia stagnan. Kalau dia kemudian maju di DKJ ya, Jakarta, maka ada akselerasi di sana. Nah, yang kemudian menjadi pertanyaan, satu barangkali Golkar merasa bahwa oke, tidak ingin gambling karena bagaimanapun juga Jawa Barat itu magnitude-nya besar, kontribusi suara, kontribusi kursi dan juga dalam konteks pilpres cukup besar. Tetapi di saat yang sama juga bisa dibaca juga barangkali juga ada semacam jealousy di dalam konteks internal partai karena Pak Ridwan Kamil itu bagian dari mu'alaf dalam konteks keanggotaan di Anak Golkar. baru masuk. Orang baru masuk. Kalau misal kemudian mendapatkan panggung Spotlight. sebesar Jakarta, dia mendapatkan spotlight yang besar, ini akan menjadi the next leader dalam konteks milestone yang sangat luar biasa untuk di 2029. Nah, jadi tentu strategi Golkar mendorong Yusuf Hamka itu untuk menyelamatkan Ridwan Kamil supaya disimpan aja ya ke Jawa Barat. Anda salah melihatnya satunya begitu? begitu. Tentu dengan mengajukan Pak Yusuf Hamka, decoy Bapak aja Alun, berarti ya, pengalihan. bisa saja itu menjadi sebuah upaya untuk kemudian menekan. Dan rasa-rasanya per hari ini upaya untuk menekan nama Pak Ridwan Kamil supaya stay ya di Jawa Barat cukup masif. Hanya dengan Disampaikan oleh satu beberapa statement politisi Golkar. dengan survei dan sebagainya, seolah kemudian diarahkan ke sana. Dan rasanya itu sistematis. Tapi kalau misalnya tanggal Terstruktur 21 dan Oktober tiba-tiba Pak RK ditelepon Pak Prabowo gimana? Beda lagi ceritanya tuh. Tapi kan udah pendaftarannya tanggal 27. Ya, 27 makanya kan sampai beda lagi 29. nanti. Saya akan putarkan ya, karena Mas Kaisang selain belusukan juga safari politik sampai mengundang perhatiannya Mbak Puan Maharani. Kita putarkan dulu pernyataannya Mbak Puan soal safari politiknya Mas Kaisang. Untuk Jawa Tengah, untuk maju di Pilgub Jawa Tengah itu butuh kursi 20 kursi, untuk maju 20 kursi. Sampai hari ini kan belum tahu apakah sudah cukup atau belum. Jadi akan bersama siapa dan siapa ya monggo saja. Tapi harus mencukupi kursi yang memang menjadi persyaratan. Kemudian bersilaturahmi itu menurut saya penting dan sebaiknya memang dilakukan. Jadi ya harus silaturahmi. Tuh. Nggak apa-apa, bagus. Tapi kan Mas Pacul mungkin lebih ini di Jateng, tapi kok malah Mas Kaisang? Ya nggak apa-apa, hebat Mas Kaisang. Itu mungkin dipertimbangkan nggak sih Iya Mas dong, Kaisang? menjadi salah satu pertimbangan juga. Berapa sih, Nak? 10. Oke, itu tadi pernyataan dari Ketua DPP PDI Perjuangan Mbak Puan Maharani yang menyatakan bagus-bagus saja Mas Kaisang melakukan safari politik. Saya mau ke Mas Bimo. Mas Bimo, dengan adanya Mas Kaisang belusukan di Jakarta, kemudian safari politik ke Golkar dan ke partai-partai lain, apakah kemudian PDI Perjuangan kemudian tertarik begitu ya untuk mengusung Mas Kaisang? Komunikasi politiknya gimana nih? Begini Nana, kalau konsep PDI Perjuangan kan, kenapa sih sekarang kita butuh pemilihan pilkada langsung? Kenapa bukan pilkada dipilih oleh DPRD tingkat kabupaten, kota, dan provinsi? Waktu itu kesepakatan kita kan bagaimana pilkada ini menjadi hajatan publik, hajatan rakyat, kehendak rakyat ikut berpartisipasi sejak pemilihan kepala daerah. Nantinya kepala daerah itu juga akan didukung sewaktu dia menjabat secara partisipatif. Di situ ada demokrasi substansial untuk kesejahteraan itu mewujud. Nah, kita jangan membalik, ini menjadi hajatan elit lagi. Ini hajatan elit, hajatan bahkan domestik. Nah, kenapa kemudian proses rekrutmen kita juga lewat penjaringan apapun siapapun yang dijaring oleh struktural partai, ya kita ingin mendengarkan rakyat. Selain soal kapasitas, soal integritas, soal kemampuan, yang paling penting saat ini dalam pilkada langsung itu mendengarkan suara rumput, suara rakyat.
Kalau toh ada hasil-hasil survei, saya kira itu sebagian gambaran. Yang hasil survei juga tidak selalu konsisten untuk mengunggulkan satu dengan yang lainnya. Karena itu juga suara-suara rakyat ada di situ kan. Jadi maksudnya majunya Mas Kaisang ini suara elit. Nah, saya berpikiran begitu. Suara domestik. Kalau kita bicarakan hanya tingkatan partai, tingkatan elit, ini menjadi catatan elit. Saya sepakat kalau memang saya atau Nana atau siapapun yang akan menjadi calon kepala daerah, ya turun. Nah, ini kan jadi jangan dikritik, maksud jangan dikritik. Makanya Mas Kaisang tadi turun, ya kan? Siapapun turun untuk mengenalkan, ya kan? Tadi soal integritas, soal kapasitas, soal kemampuan, ya kan? Jangan karena hanya faktor kemampuan di sosial media atau kemampuan di media mainstream. Ini kan 545 kabupaten kota. Ini kita bicara Jakarta dulu nih. Entar dulu. Kamu juga jangan terlalu memprioritaskan satu daerah. Ini NKRI. Ini 545 kabupaten kota. Mungkin ada 1.500 calon kepala daerah. Jangan hanya bicara Mas Kaisang, jangan hanya bicara Ahok, jangan bicara Anies, jangan hanya bicara orang-orang tertentu. Karena ini menentukan 545 kabupaten kota dan 38 gubernur. Maksud saya, marilah rakyat ini kita berikan ruang untuk kita dengarkan mana-mana yang akan muncul. Kalau toh Mas Kaisang muncul di Jawa Tengah atau muncul DKI, itu tetap hajatan rakyat, kehendak rakyat. Nah, Mbak Puan di sini sebenarnya lebih memberikan, dia tidak hanya sebagai ketua DPP, tapi juga ketua DPR. Bagaimana pilkada ini ada kesejukan, ada hal yang perlu sikap-sikap yang lebih teduh, supaya rakyat itu betul-betul bisa memilih. Jadi pertanyaan saya, PDI Perjuangan sudah siap nggak disambangi oleh Mas Kaisang dan PSI? Kalau safari politik ke PDI Perjuangan siap nggak? Komunikasi politik itu tetap harus ada. Tapi bahwa komunikasi politik dalam koridor partai itu kita punya pengalaman-pengalaman yang mana kepala daerah PDI Perjuangan ini mampu menjadi tokoh yang tidak hanya kepala daerah tapi juga meningkat. Seperti Pak Joko dari wali kota, gubernur, sampai presiden. Dan banyak lagi kan gitu. Kita sudah cukup pengalaman lah untuk menentukan siapa yang akan kita usung tadi. Integritas, kemudian kapasitas, kemudian juga kemampuan sekaligus rakyat mau nggak milih. Ngomong-ngomong soal rakyat, karena surveinya Mas Kaisang tinggi ya di Pilkada Jawa Tengah, itu kandang banteng. Anaknya Pak Jokowi tinggi di kandang banteng. Gimana PDI Perjuangan ini? Merasa terancam nggak? Tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Political Show.